Siapa yang berada di luar, Helen? Tanya seorang dari dalam kamar pasien tersebut. Helen memandang ke arah suara itu dan menggelengkan kepala dengan ekspresi wajah menunjukkan bahwa dia juga tidak tahu. Tidak lama kemudian, tampak seorang lelaki separuh baya meninjaukan kepalanya ke arah luar. Daniel dan Rian saling pandang begitu melihat seorang lelaki yang memiliki wajah cukup familiar bagi mereka. Apakah orang tua itu ayahnya Rico? Cukup lama mereka juga saling berpandangan sehingga terasa kekaguan mulai dirasakan oleh ketiga anak muda itu. Maaf anak muda, apakah kalian sedang mencari seorang yang kebetulan dirawat di rumah sakit ini? Tanya lagi setengah baya itu kepada ketiga pemuda yang berdiri di luar kamar pasien. Maaf Pak, sebenarnya kami datang kemari ingin menemui ayah sahabat kami sekalian mengunjungi ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit ini. Menurut petugas administrasi, bahwa pasien dirawat di kamar nomor 05. Kata Jerry menjawab pertanyaan dari lelaki setengah baya itu. Mendengar Jerry berkata demikian, lelaki setengah baya itu mulai menebak bahwa ini pasti adalah Jerry yang tadi menelponnya. Anak muda, jika saya boleh tahu siapa nama sahabat Anda? Tanya lagi setengah baya itu memastikan dugaannya. Nama sahabat kami adalah Rico Obery dan sebelum saya datang, saya terlebih dahulu telah melakukan panggilan telepon dengan Tuan Obery beberapa jam yang lalu. Kata Jerry menjelaskan. Maaf, apakah anak ini yang bernama Jerry, Rian dan Daniel? Daniel yang mendengar lagi setengah bayi itu menyebut namanya segera menjawab. Benar Tuan, nama saya Daniel. Yang di samping saya ini adalah Rian dan itu ada Jerry. Kata Daniel menjelaskan sambil menunjuk ke arah Jerry dengan jempol tangannya. Iya. Saya ingat sekarang. Mari silakan masuk anak-anakku. Kata Tuan Obery mempersilahkan ketiga pemuda itu untuk masuk. Rico sering bercerita kepada saya tentang kalian. Katanya kalian sangat baik badannya. Apalagi kamu Nak Jerry. Dia mengatakan banyak Jerry lah yang telah menolong mencarikan seorang yang rela memberikan tawaran harga tinggi kepada saya untuk sebidang tanah milik keluarga yang saya jual ketika itu. Rico terlalu berlebihan memuji kami di depan Anda, Tuan. Jerry tersenyum malu-malu. Oh ya Tuan, bagaimana kondisi Nyonya Obery? Apakah sudah membaik? Mendengar pertanyaan dari anak muda tamunya itu, Tuan Obery menghela napas berat. Nak Jerry, seperti yang kau lihat, setelah menjalani operasi transplantasi ginjal, kondisi bibimu sudah mulai membaik. Namun karena masih baru menjalani operasi, dia harus menjalani perawatan intensif dan biayanya cukup mahal. Ini paling tidak selama beberapa bulan. Tuan Obery berkata dengan wajah sedih. Jerry merasakan kesedihan yang amat sangat dalam di hatinya mendengar keluhan dari keluarga sahabatnya itu. Apakah begitu mahal biayanya, Tuan? Selesai menjalani operasi, bibimu harus minum obat yang didatangkan langsung dari Cina dengan harga per butirnya saja mencapai $500. Ini tidak termasuk biaya kamar, biaya perawatan dan obat-obat lainnya. Sedangkan kau tahu dari hasil lahan yang telah dijual hanya cukup untuk membayar pendonor dan biaya transplantasi ginjal saja. Tuan Obery menjelaskan. Jerry ingin berbicara tapi tidak jadi karena melihat sudut matanya bahwa Nyonya Obery sedang meneteskan air mata dalam diamnya. Jerry segera menghampiri ranjang di mana Nyonya Obery terbaring. Bibi, bagaimana perasaan Anda saat ini, Bibi? Nak Jerry, Bibi baik-baik saja. Bibi ingin segera kembali ke rumah agar tidak membebani keluarga dengan biaya rumah sakit. Tapi pihak rumah sakit tidak memberikan izin. Selain itu, kami juga sudah tidak punya apa-apa lagi. Rumah, tanah dan seluruh aset keluarga telah terjual. Seperti yang Nak Jerry ketahui. Katanya Obery menjelaskan sambil tersedak dalam isak tangisnya. Jadi yang sejak kecil tidak memiliki ibu dan ayah merasakan kepedihan yang mendalam. Dia kini benar-benar dapat merasakan apa yang dirasakan oleh sahabatnya Rico. Bibi, Paman Obery, masalah biaya rumah sakit Anda tidak perlu khawatir. Aku dan kedua sahabat ini akan menanggungnya. Dan untuk seluruh aset yang telah Paman jual, saya akan minta kepada Tuan Obery agar tidak mengambil rumah Paman dan memberikan surat itu kembali ke atas nama Paman. Kata Jerry dengan mata merah yang hampir menangis. Nak Jerry, kamu jangan membebani dirimu sendiri dengan beban yang Paman tanggung. Paman cukup tahu kesulitan yang kau hadapi di kampus tempatmu belajar. Rico telah banyak bercerita tentang kalian bertiga kepada Paman. Tuan Obery tidak ingin Jerry terbebani dan dengan beban yang semestinya harus dia pikul. Paman jangan khawatir. Paman cukup percayakan saja itu kepada saya. Oh ya Paman, kamar ini terlalu sederhana dan sempit.
Ini tidak baik untuk Bibi. Jika proses pemulihan bisa berjalan dengan baik, maka seluruh fasilitas dan kondisi kamar serta tenaga perawat harus yang bagus pula. Kami bertiga akan mendiskusikan agar Bibi dipindahkan ke kamar VIP supaya proses pemulihan berjalan dengan cepat. Jerry berkata dengan sungguh-sungguh. Sudahlah Nak Jerry. Sebaiknya jangan. Nak Jerry tidak tahu berapa ratus ribu yang harus Nak Jerry keluarkan untuk membayar seluruh tagihan rumah ini. Ini belum lagi untuk memindahkan pasien ke kamar VIP. Jujur saja bahwa Tuan O'Berry tidak yakin dengan ucapan Jerry. Memang dia menghargai niat baik anak muda di hadapannya, akan tapi itu terlalu berlebihan dan pasti Jerry tidak akan mampu. Paman tenang saja, kami bertiga akan mengurusnya, kata Jerry bersungguh-sungguh lalu menarik Dani dan Rian untuk keluar dari kamar itu. Jerry, apa kau serius dengan ucapanmu? Benar Jerry, itu pasti sangat mahal. Kapan aku pernah berbohong dan mengingkari janji? Tanya Jerry kepada kedua sahabatnya itu. Mendengar itu, Rian dan Daniel hanya bisa mengangkat bahu dan menyerahkan urusannya kepada Jerry. Ayo ikut aku untuk menemui petugas administrasi, ajak Jerry lalu melanjutkan. Ini kesempatanmu untuk mencari buka supaya adik Rico bisa tertarik padamu. Canda Jerry sambil tertawa. Sialan kau Jerry, kau paling bisa membuat masa depanku cerah, kata Daniel sambil tertawa. Mereka bertiga berjalan beriringan menuju ke ruangan administrasi untuk melakukan pembayaran.